Guys, welcome back to our grammar class for today. So today's topic is talking about the question tag. So I will show you. Alright, so question tags, it's like the common grammar or the basic grammar that you need to know. So what is the function of the question tag itself? So you can see here. Question tags are short form at the end of the statement. Question tag itu merupakan sebuah kalimat pendek ya yang berada di ending dari sebuah statement. Apakah itu pertanyaan atau misalkan bisa juga kalimat positif atau misalkan kalimat negatif. So they are mainly used in speech when they want to confirm something or when we want to find out if it something is true or not. Yeah. So the function, or when we want to speak or we want to make sure something, the function of this question tag is we want to confirm. Jadi fungsi dari question tag itu sendiri adalah ketika kita mau konfirmasi sesuatu apakah benar atau tidak ya. Misalkan tas merah itu tas saya bukan. Tas saya bukan itu merupakan question tag-nya karena kita mau mengkonfirmasi apakah tas merah itu punya saya atau tidak. So if you translate it in bahasa, so the form or the meaning of the question tag is like that. So it's used to confirm something, untuk mengkonfirmasi sesuatu, or we want to find out if something is true or not, atau kita mau mengetahui apakah sesuatu itu benar atau salah. So this is the example of the question tag. It isn't a dog, is it? Jadi yang menjadi question tag-nya di sini adalah kalimat terakhirnya ini, yang ini, is it-nya. And then they are cats, aren't they? Ya. Yang question tag-nya di sini adalah aren't they-nya. Okay. So the question tags are formed with the auxiliary or the modal verb from the main sentence and the appropriate subject pronoun. Ya, jadi konten atau isi dari question tag itu sendiri atau dia terbentuk, biasanya dia terdiri dari auxiliary verb. Auxiliary verb itu misalkan is, are, was, were, itu semua, atau dia juga bisa terdiri dari modal verb. Modal verb yang dimaksudkan di sini misalkan can, should, would, have, has, kemudian might, would, will. So itu konten dari question tag, dan setelah itu dia akan diikuti oleh subject pronoun. Ya. So subject pronoun di sini adalah I, you, they, she, he, it. Jadi question tag itu tidak bisa kontennya tidak bisa nama orang atau nama benda atau nama tempat, harus berbentuk subject pronoun. So I, you, they, she, he, it harus digantikan seperti itu. So we go to the next slide. Yeah. We use a negative question tag after a positive sentence. Yeah. So untuk positive sentence atau kalimat positif seperti yang contoh yang pertama, Kate will be here soon, ya, won't she, maka question tag-nya itu harus negatif atau ada kata not-nya. Oke, dari mana dapat won't-nya di sini? Jadi kalau kalian perhatikan, won't ini adalah kepanjangan dari will not. Jadi form dari question tag itu sendiri, apapun auxiliary verb-nya di sini atau to be-nya di sini, maka dia akan menjadi pertanyaan juga atau form dari question tag itu sendiri. Ya, contohnya di sini. Karena di sini dia menggunakan will, maka di sini di question tag-nya dia menggunakan will not, ya. Kemudian dari mana dapat she-nya? Karena Kate ini kalau kita ganti, maka dia adalah subject pronoun-nya adalah she karena dia perempuan. Oke. Untuk yang lebih spesifiknya di sini yang kedua. So the second example, there was a lot of traffic, wasn't there? Kenapa di sini to be-nya adalah was?
Karena di sini di kalimat positifnya di sini adalah was, dia menggunakan was. Makanya was-nya kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan pronounnya yang tadi. Jadi kalau depan itu adalah there, maka di belakang juga adalah there, ya. Wasn't there. Jadi di sini aturannya question tag itu kalau misalkan kalimat yang pertamanya adalah dia adalah positif, maka question tag-nya harus negatif. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan dia positif di kalimatnya di sini, ya, dia negatif di kalimat awalnya, ya, maka question tag-nya akan positif, ya. Jadi negatif, positif, dia negatif, kemudian positif, kemudian negatif, kemudian dia positif, ya. Seperti ini. Ya, they yang I directly jump to the second example, ya. They don't like us, do they? Dari mana dapat do-nya? Karena di sini to be-nya adalah do, ya. Kemudian kenapa di sini dia positif? Karena di kalimat yang pertamanya adalah dia negatif. Oke. Maka they-nya dari mana dapatnya? Dari subjeknya. Ya. Jadi question tag itu isinya dia seperti yang saya bilang tadi, isinya adalah auxiliary verb, ya. Apapun auxiliary verb di kalimat utamanya, maka dia akan menjadi auxiliary verb atau auxiliary verb di question tag-nya, dan apapun subjeknya di yang pertama di kalimat utamanya, dia juga akan menjadi subjek di question tag-nya. Ya, ingat ya, question tag ini atau to be atau modal verb dari question tag ini berdasarkan tenses dari kalimat utamanya. Kalau di sini pakai have, otomatis question tag-nya juga pakai have, ya. Kalau misalkan question tag-nya di sini pakai don't, maka di sini juga tetap pakai do. Okay? So that's go to the next rule. Okay. So when the verb of the sentence is in the present or in the past simple, we form the question tag with do or does or did. Ya, jadi kalau misalkan question tag-nya itu sentence-nya itu atau kalimat utamanya itu berbentuk present simple, maka to be-nya pasti do dengan does. Seperti kayak di sini, John doesn't like golf, does he. Dari mana does-nya? Karena to be-nya di sini adalah does. Dari mana he-nya? Karena he ini subjeknya adalah John, yang bisa diganti dengan kata he. Oke. Di sini yang kedua, ini contohnya yang kedua ini di kalimat utamanya dia tidak memiliki to be, ya. Jadi kalau misalkan question tag, kalau misalkan to be-nya ada di kalimat utamanya, itu gampang sekali untuk dibuat. Tapi kalau misalkan dia tidak ada di kalimat utamanya, maka kalian harus perhatikan jenis kalimatnya. Ya, ini yang jenis kalimat yang kedua ini merupakan past simple. Maka di sini dia bilang kalau misalkan dia past simple, to be yang digunakan adalah kita menggunakan did. Makanya di sini, ya, di kalimat utamanya they left for Milan, didn't they? Dari mana did-nya? Kita bisa tandai dari jenis kalimatnya ini, karena dia menggunakan past simple, karena dia menggunakan kategori kedua, subjek plus kategori kedua, maka di sini di to be-nya dia menjadi didn't, ya. Kenapa not? Karena di sini positif. Kemudian dari mana D-nya? Karena dia adalah subjeknya di kalimat utamanya, ya. So that's the things that you need to remember. Kalau present harus menggunakan do atau does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, it. Sedangkan untuk past simple, maka to be-nya adalah did. Ya, dari mana dapat did-nya? Karena dia menggunakan kata kerja kedua di sini. Okay. And when the sentence contains a word with a negative meaning like never, or hardly, or seldom, or rarely, the question tag is positive. Ya. Kalau misalkan kalimatnya dia berisi negative meaning, ya, seperti never. Never itu artinya tidak pernah, ya. Jadi never itu sebenarnya kependekan dari no ever, atau hardly atau seldom yang artinya semuanya ini negatif, maka question tag-nya menjadi positif. Dan ini kalau kalian perhatikan, dia kenapa dia menggunakan do dengan does? Karena ini never, hardly, seldom dengan rarely itu merupakan jenis kalimat present simple, ya. Okay, next one, ya. So there is a different. Di sini ada beberapa perbedaan, tidak mengikuti rule yang saya jelaskan tadi, ya.
ini ada beberapa perbedaan yang perlu kalian perhatikan. Untuk kalimat yang berawalan dengan I am, maka question tag-nya dia menjadi aren't I. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tetap am not I, maka dia menanya make sure dirinya sendiri kayak gitu. Jadi dia menggunakan aren't I, ya, are not I. Ini nggak grammatical, tapi ini exception ya guys ya. So you need to pay attention to the exception. Kemudian untuk kalimat imperatif, ya, untuk kalimat imperatif atau kalimat perintah, ya, misalkan di sini contohnya stop talking, maka question tag-nya adalah dia menggunakan will atau will not you. Jadi misalkan kalau di sini dia positif, ya, di imperatifnya, maka dia menjadi will not, ya. Tapi kalau misalkan di sini don't don't touch me, ya, don't touch me, berarti question tag-nya menjadi will you, gitu. Nah, jadi will ini digunakan kalau misalkan di sininya adalah negatif. Kemudian untuk ya seperti yang saya bilang tadi, don't talk, pasti dia menggunakan will you. Kemudian untuk kalimat yang diawali dengan kalimat let's, maka question tag-nya di sini adalah shall. Kita menggunakan shall we, ya, shall we. And then untuk kalimat yang ada kata have got, ya, maka dia menggunakan haven't atau hasn't. Kemudian subjek itu sendiri. Contohnya di sini, she has got a bike, hasn't she? Maka di sini kenapa dia menggunakan has? Karena dia ada kata have atau has got-nya. Kenapa dia has? Karena di sini subjeknya adalah she. Sedangkan yang kalian harus ketahui bahwa I, we, they itu menggunakan have got, she, he, it itu menggunakan has got. Kenapa di sini negatif? Karena di sini adalah positif, kemudian she-nya dari mana? Dari subjeknya. And then untuk yang I have, ya, I have, maka dia menggunakan kata don't I atau don't you, ya, atau ya don't you. Di sini don't I berarti dia make sure ke dirinya sendiri, ya. Misalkan di sini you have lunch at 3 o'clock, don't you? Nah, karena kalau kata yang menggunakan have di sini, maka otomatis dia adalah present simple, ya. Next one, jika kalimatnya diawali dengan kata there is atau there are, maka question tag-nya akan diawali dengan isn't atau aren't there. Contohnya di sini, there is an envelope at the desk, isn't there? Kenapa isn't? Karena ini is di sini, ya, setelah dia menggunakan there is. Jadi there is itu pasangannya adalah isn't, kemudian kalau there pasangannya adalah aren't. Kemudian untuk kalimat yang diawali dengan kata this is dengan that is, maka question tag-nya adalah isn't it, ya, isn't it. Okay, so isn't it. Misalkan di sini contohnya this is palm shirt, isn't it? Karena dia diawali dengan kata this is. Basically, some of the example here, dia memiliki rules, ya, tapi ada juga yang tidak memiliki rules. Dia mengikuti rule. Misalkan kalau kalian perhatikan kata there is dengan this is, kenapa dia menggunakan is? Karena auxiliary verbnya adalah is. Sama dengan there is dengan there are. Kenapa dia menggunakan isn't dengan aren't? Karena auxiliary verb yang di kalimat utamanya adalah is dengan are. Kecuali yang ini, ya, yang I have, kenapa dia menggunakan don't? Karena ini sebenarnya adalah kalimat present simple kalau kalian pay attention. Oke, dan untuk kalimat yang diawali dengan kata anything, nothing, everything, and something, ya, itu semuanya artinya subjeknya bisa digantikan dengan it. Sedangkan kalau untuk kata somebody, someone, everybody, everyone, anybody, anyone, nobody, and no one, maka dia artinya subjeknya adalah they, ya. Jadi kalian bisa notice sendiri, misalkan somebody is not, berarti nanti isn't it, kayak gitu. Jadi sorry, anything left in the room, berarti dia menjadi is left in the room, misalkan, makanya dia menjadi isn't it, like that. Okay, this is the examples, and then there are some exercise also here. So I guess it's a quite brief explanation, but I hope you can understand, guys. Okay, thank you very much, and see you in the next meet.